administrasi adalah cabang ilmu sosial yang muncul pada akhir abad ke-19. Henry Fayol mengidentifikasi prinsip-prinsip universal dalam administrasi. Administrasi negara adalah ilmu yang mempelajari bagaimana lembaga dari keluarga hingga persyarikatan bangsa-bangsa dijalankan, diorganisasi, dan diarahkan. Administrasi negara juga berkaitan dengan kebijakan negara dalam proses politik. Administrasi negara dalam konteks modern. Administrasi negara mengejar tujuan-tujuan pemerintah melalui perundang-undangan dan hukum publik lainnya. Administrasi negara bersifat publik dan kenegaraan. Dalam masyarakat modern, administrasi berkaitan dengan perubahan pola kehidupan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Kompleksitas tuntunan pelayanan, efisiensi, dan efektivitas mendorong organisasi untuk berkolaborasi dengan organisasi lain dalam pemenuhan beragam kebutuhan masyarakat. Periode modern administrasi. Periode modern administrasi adalah fase penting dalam perkembangan ilmu administrasi yang dimulai pada tahun 1886 hingga saat ini. Ini merupakan periode yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam cara organisasi dan perusahaan dikelola. Salah satu tonggak awal periode modern administrasi adalah munculnya F.W. Taylor, seorang ilmuwan pertambangan Amerika. Pada tahun 1886, Taylor memulai gerakan manajemen ilmiah yang berfokus pada peningkatan efisiensi perusahaan dan produktivitas pekerja. Kontribusi dari Henry Fayol di Prancis, seorang ahli pertambangan, juga berperan penting dalam periode ini. Fayol melakukan penelitian untuk menyelamatkan perusahaan pertambangan dari kehancuran dengan mencari solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Awal periode modern administrasi diawali oleh revolusi industri yang membawa perubahan dramatis dalam cara organisasi dan perusahaan dijalankan. Perubahan ini mempengaruhi pandangan tentang administrasi. Administrasi sebagai seni dan ilmu. Periode modern administrasi ditandai dengan dualitas peran administrasi, yaitu sebagai seni dan ilmu. Administrasi sebagai seni mengacu pada penggunaan bakat, pengalaman, dan keahlian dalam mengelola organisasi, sedangkan administrasi sebagai ilmu melibatkan penerapan metode ilmiah dan prinsip dalam manajemen. Frederick Winslow Taylor, atau lebih dikenal dengan F.W. Taylor, adalah seorang tokoh kunci dalam perkembangan manajemen ilmiah pada awal periode modern administrasi. Peran dalam manajemen ilmiah ini, F.W. Taylor adalah seorang ilmuwan pertambangan Amerika yang dikenal karena penelitiannya dalam meningkatkan efisiensi perusahaan dan produktivitas pekerja melalui pendekatan manajemen ilmiah. Prinsip-prinsip manajemen ilmiah. Pendekatan ilmiah. Taylor mengembangkan prinsip-prinsip manajemen ilmiah yang bertujuan untuk memperbaiki metode kerja dan penggunaan waktu di tempat kerja. Contohnya, salah satu prinsip penting yang dikembangkan oleh Taylor adalah time and motion study untuk menganalisis bagaimana pekerja dapat melakukan dengan cara yang paling efisien. Ini melibatkan pengamatan dan analisis detail gerakan pekerja untuk mengidentifikasi cara terbaik dalam melakukan tugas. Selanjutnya ialah tentang profil Henry Fayol. Henry Fayol adalah seorang insinyur Prancis yang memainkan peran kunci dalam perkembangan teori administrasi modern pada awal abad ke-20. Kontribusi terhadap administrasi. Fayol dikenal karena menyusun prinsip-prinsip administrasi yang digunakan secara universal dalam organisasi, yang membantu meningkatkan efisiensi dan efektivitas manajemen. Prinsip-prinsip administrasi menurut Fayol. Fayol mengidentifikasi 14 prinsip administrasi yang harus diterapkan dalam organisasi untuk mencapai tujuan yang telah kita tentukan. Beberapa contoh prinsip termasuk pembagian kerja, wewenang, tanggung jawab, kesatuan komando, dan keadilan.
Relevansi universal. Salah satu aspek penting dari prinsip-prinsip Fayol adalah bahwa mereka dapat diterapkan dalam berbagai jenis organisasi, baik pemerintah maupun sektor swasta dan di berbagai sektor industri. Periode modern dalam administrasi. Periode modern dalam administrasi dimulai pada tahun 1886 dan berlanjut hingga saat ini. Ini adalah periode yang ditandai dengan perubahan signifikan dalam manajemen administrasi organisasi. Tokoh-tokoh utamanya ialah dengan munculnya tokoh-tokoh penting seperti F.W. Taylor dan Henry Fayol yang memainkan peran kunci dalam mengembangkan prinsip-prinsip administrasi modern ini. Manajemen ilmiah dan prinsip-prinsipnya. Gerakan manajemen ilmiah. F.W. Taylor adalah salah satu tokoh utama dalam gerakan manajemen ilmiah. Pendekatan ini menekankan pada penggunaan metode ilmiah untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas di tempat kerja. Prinsip-prinsip Taylor. Taylor mengembangkan prinsip-prinsip seperti Times and Motion Study untuk menganalisis dan mengoptimalkan waktu dan gerakan dalam pekerjaan. Pendekatannya bertujuan untuk mencapai efisiensi maksimum. Konsep dasar administrasi sebagai seni merujuk pada pendekatan tradisional di mana administrasi dipandang sebagai suatu seni yang memerlukan bakat alami, pengalaman, dan keterampilan individu. Bakat dan keterampilan dalam pandangan ini, seorang administrator dianggap sebagai seniman yang mengandalkan insting, kecerdasan, dan keahlian untuk mengelola organisasi. Administrasi sebagai seni. Konsep dasar administrasi sebagai seni merujuk pada pendekatan tradisional di mana administrasi dipandang sebagai suatu seni yang memerlukan bakat alami, pengalaman, dan keterampilan individu. Bakat dan keterampilan. Dalam pandangan ini, seorang administrator dianggap sebagai seniman yang mengandalkan insting, kecerdasan, dan keahliannya untuk mengelola organisasi. Sejarah. Administrasi sebagai seni telah ada sepanjang sejarah peradaban manusia, di mana para pemimpin menggunakan kebijaksanaan dan intuisi untuk mengelola organisasi. Keterbatasan. Meskipun efektif dalam beberapa kasus, pendekatan seni ini memiliki keterbatasan dalam menghadapi kompleksitas dan perkembangan organisasi modern. Administrasi sebagai ilmu pengetahuan. Konsep dasar administrasi sebagai ilmu pengetahuan merujuk pada pendekatan modern di mana administrasi diperlukan sebagai disiplin ilmu yang didasarkan pada metode ilmiah, prinsip, dan teori. Metode ilmiah, administrasi sebagai ilmu pengetahuan menggunakan metode ilmiah seperti pengumpulan data, analisis empiris, dan pengujian hipotesis untuk mengembangkan pengetahuan yang teruji. Perkembangan administrasi sebagai ilmu pengetahuan berkembang seiring dengan kompleksitas masyarakat modern dan kebutuhan akan pendekatan yang lebih sistematis dan rasional. Cabang-cabang ini mencakup berbagai cabang administrasi seperti manajemen, administrasi publik, kepegawaian, dan lainnya, masing-masing dengan fokus penelitian yang Kontribusi Henry Fayol. Fungsi administrasi menurut Henry Fayol. 5 fungsi utama. Henry Fayol mengidentifikasi 5 fungsi utama dalam administrasi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengkoordinasian, dan pengawasan. Pentingnya fungsi. Fayol memandang bahwa fungsi-fungsi ini adalah esensial dalam mengelola organisasi dengan efektif dan efisien. Prinsip-prinsip administrasi menurut Henry Fayol. Prinsip-prinsip universal. Fayol mengemukakan 14 prinsip administrasi yang dapat diterapkan secara universal dalam berbagai jenis organisasi. Contoh prinsip. Beberapa prinsip yang dicontohkan adalah pembagian kerja, wewenang, dan tanggung jawab, disiplin, kesatuan perintah, dan lainnya. Menyelaraskan tujuan. Prinsip-prinsip ini dirancang untuk membantu organisasi mencapai tujuan mereka dengan lebih efektif dan efisien. Prinsip pembagian kerja menjelaskan pentingnya membagi pekerjaan menjadi tugas-tugas yang lebih kecil untuk meningkatkan efisiensi. Prinsip kesatuan perintah menekankan bahwa setiap karyawan harus hanya memiliki satu atasan langsung untuk menghindari konflik dan kebingungan. Fungsi-fungsi administrasi menurut Fayol.
Fungsi-fungsi utama, Fayol mengidentifikasi 5 fungsi administrasi yang diperlukan untuk mengelola organisasi dengan baik. Fungsi-fungsi tersebut adalah perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengkoordinasian, dan pengawasan. Penjelasan singkat fungsi-fungsi administrasi. Perencanaan merupakan langkah awal dalam manajemen yang melibatkan perumusan tujuan, strategi, dan rencana untuk mencapai tujuan organisasi. Pengorganisasian, proses pengaturan dan pengelompokan sumber daya organisasi termasuk tugas dan tanggung jawab untuk mencapai efisiensi. Kontribusi Henry Fayol dalam perkembangan administrasi. Kontribusi Henry Fayol. 1. Fayol dikenal sebagai Bapak Administrasi dan Manajemen. 2. Kontribusinya meliputi pengembangan prinsip-prinsip administrasi yang universal. 3. Henry Fayol memberikan fondasi untuk teori manajemen modern dan administrasi organisasi. Peran penting Fayol. 1. Fayol mengenalkan konsep fungsi administrasi yang penting, termasuk perencanaan, pengorganisasian, pemberian komando, pengkoordinasian, dan pengawasan. 3. Kontribusinya mempengaruhi perkembangan ilmu administrasi di seluruh dunia. Pengenalan administrasi sebagai ilmu. Definisi administrasi sebagai ilmu pada slide ini, kita memulai dengan menjelaskan apa yang dimaksud dengan administrasi sebagai ilmu. Administrasi sebagai ilmu adalah bidang pengetahuan yang mempelajari pengelolaan dan organisasi dalam berbagai konteks, termasuk organisasi pemerintahan, bisnis, dan non-profit. Dimensi-dimensi administrasi. Dalam slide ini kita juga memperkenalkan dimensi-dimensi utama dari administrasi sebagai ilmu, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi membahas ruang lingkup dan kajian administrasi sebagai ilmu. Epistemologi mencakup metode penelitian yang digunakan untuk mengembangkan teori-teori administrasi. Aksiologi menitikberatkan pada aplikasi praktis administrasi dalam pengaturan organisasi. Peran Frederick W. Taylor. Kita juga menyebutkan peran penting yang dimainkan oleh Frederick W. Taylor dalam perkembangan administrasi sebagai ilmu. Dia adalah tokoh yang mempelopori gerakan manajemen ilmiah dan membantu meletakkan dasar-dasar administrasi sebagai ilmu. Tahun 1886 sering dianggap sebagai awal dari ilmu administrasi karena pada saat itu gerakan manajemen atau administrasi ilmiah dimulai. Perkenalkan, saya Rizky Alvarez dari Jurusan Administrasi Negara. Saya akan menjelaskan tentang perkembangan administrasi sebagai ilmu. Perkembangan administrasi sebagai ilmu, Human Relation Period 1945 sampai 1999. Pada masa ini, perhatian lebih terfokus pada hubungan antar manusia dalam administrasi itu sendiri. Para sarjana administrasi mulai menyelidiki bagaimana hubungan antar manusia dalam menjalin kerjasama, baik yang bersifat resmi maupun tidak resmi. Di masa ini, banyak tulisan dan buku yang muncul mengenai hubungan kerjasama antara manusia. Fokus berubah dari penyempurnaan teori dan prinsip administrasi menjadi perhatian terhadap faktor manusia serta hubungan formal dan informal yang perlu diciptakan, dibina, dan dikembangkan. Nah, dalam organisasi, untuk mencapai kegiatan yang harus dilaksanakan dalam suasana yang harmonis, behavioral period 1999 sampai sekarang, pada tahap ini perhatian utama adalah perilaku dan aktivitas orang dalam kehidupan organisasi. Individu dalam organisasi dianalisis berdasarkan pendekatan kontingensi. Fokus tidak hanya pada hubungan manusia, tetapi juga pada tindakan dan perilaku orang dalam kehidupan berorganisasi. Penelitian dilakukan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas organisasi. Tahap ini juga merupakan periode penting dalam pengembangan ilmu administrasi. Selanjutnya kita masuk ke karakteristik administrasi modern. Pendekatan interdisipliner. Administrasi modern mengintegrasikan konsep dan teori dari berbagai disiplin ilmu seperti ekonomi, psikologi, sosiologi, dan teknologi informasi. Nah, pendekatan ini membantu menciptakan pemahaman yang lebih holistik dalam mengelola organisasi. Ini berarti bahwa administrasi tidak lagi terpisah, tetapi ilmu yang berhubungan erat dengan berbagai aspek kehidupan. Seperti teknologi informasi. Nah, administrasi modern sangat bergantung pada teknologi informasi ini.
penggunaan sistem informasi, analisis data, kecerdasan buatan, dan otomatisasi proses adalah komponen penting dalam meningkatkan efisiensi operasional dan pengambilan keputusan yang lebih baik dalam organisasi. Selanjutnya, karakteristik administrasi modern. Globalisasi administrasi modern ini mempertimbangkan operasi internasional, pandangan global, dan manajemen lintas budaya dalam strategi organisasi. Globalisasi ini telah mengubah cara organisasi beroperasi dan berinteraksi dengan pasar global. Sustainability dan CSR Corporate Social Responsibility. Administrasi modern mengambil perhatian serius terhadap isu-isu berkelanjutan dan tanggung jawab sosial perusahaan. Organisasi sekarang lebih fokus pada praktik bisnis yang berkelanjutan dan beretika, termasuk kebijakan lingkungan dan kontribusi positif terhadap masyarakat. Selanjutnya, karakteristik administrasi modern. Partisipasi karyawan. Administrasi modern mengakui pentingnya keterlibatan karyawan dalam pengambilan keputusan dan manajemen organisasi. Nah, pendekatan partisipatif digunakan untuk mendengarkan pandangan dan ide karyawan yang dapat meningkatkan motivasi dan produktivitas. Selanjutnya, manajemen kinerja. Administrasi modern menggunakan pendekatan manajemen kinerja yang lebih holistik. Ini mencakup perencanaan kinerja, pemantauan berkelanjutan, pengembangan karyawan, dan pengukuran hasil secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. Kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan telah menuju ke pemimpinan transformasional, di mana pemimpin menginspirasi dan memotivasi tim untuk mencapai tujuan yang lebih besar. Ini melibatkan pengaruh positif pemimpin terhadap visi dan budaya organisasi. Selanjutnya, karakteristik administrasi modern. Manajemen perubahan. Administrasi modern mengakui bahwa perubahan adalah konstan dalam dunia bisnis. Organisasi harus memiliki kemampuan untuk mengelola perubahan dan beradaptasi dengan cepat untuk tetap kompetitif dan relevan dalam lingkungan yang selalu berubah. Etika bisnis. Administrasi modern menekankan pentingnya etika bisnis. Organisasi harus beroperasi dengan integritas dan mematuhi standar etika yang tinggi dalam semua aktivitasnya, menghindari praktik-praktik yang merugikan atau merusak reputasi mereka. Keputusan berbasis data. Administrasi modern sangat mengandalkan analisis data dan keputusan berbasis data. Ini membantu organisasi dalam memahami tren, mengidentifikasi masalah, dan membuat keputusan yang lebih baik secara objektif. Karakteristik administrasi modern. Inovasinya, administrasi modern ini mendorong inovasi dalam segala aspek termasuk produk, proses, dan model bisnis. Organisasi diharapkan untuk berinovasi secara terus-menerus untuk tetap relevan dan bersaing di pasar yang berubah dengan cepat. Fleksibilitas dan adaptabilitasnya. Administrasi modern menghargai fleksibilitas dan kemampuan adaptasi. Organisasi harus siap untuk berubah sesuai dengan perubahan eksternal dan internal, sehingga mereka dapat bertahan dan berkembang. Tantangan dan masa depan administrasi. Yang pertama, penerimaan teknologi. Administrasi modern menemui tantangan besar dalam mengintegrasi teknologi yang terus berkembang. Teknologi informasi, otomatisasi, dan kecerdasan buatan semakin penting dalam pengelolaan organisasi.
harus memahami dan merangkul teknologi ini untuk meningkatkan efisiensi dan daya saing. Peran manusia dalam proses administrasi. Meskipun teknologi memiliki peran penting, peran manusia tetap sangat relevan dalam administrasi. Manusia adalah yang merancang, mengimplementasikan dan mengawasi teknologi. Oleh karena itu, administrasi modern perlu memahami peran manusia dalam mengelola teknologi dan melibatkan karyawan dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan teknologi. Perkembangan menuju administrasi matematika. Menurut Siagan tahun 2014, administrasi diperkirakan akan masuk ke dalam tahap matematika. Ini disebabkan oleh peran yang semakin besar dari teknologi dan informasi dalam kehidupan sehari-hari. Administrasi modern semakin banyak mengandalkan teknologi dalam mengelola proses administratif. Hal ini menciptakan tantangan baru terkait dengan analisis data, model matematika dan pengambilan keputusan yang berbasis data. Syarat-syarat ilmu administrasi sebagai ilmu harus memenuhi syarat-syarat tertentu, termasuk objek, pendekatan, dan terminologi. Objek administrasi adalah manusia dalam kerjasama yang rasional untuk mencapai tujuan bersama. Pendekatan administrasi mencakup aspek rasionalitas dan kekuasaan dalam pengaturan pemerintahan. Terminologi yang digunakan dalam administratif mencakup konsep seperti efektivitas, efisiensi, dan kebersamaan. Hasil perkembangan administrasi modern dalam slide ini, kami menggunakan gambar ilustratif yang menggunakan konsep administrasi modern yang dinamis. Gambar ini mencerminkan kompleksitas dan perkembangan administrasi dalam menghadapi perubahan bisnis, teknologi, dan lingkungan global. Ini memvisualisasikan konsep umum dalam teks yang menyatakan bahwa administrasi modern melibatkan lebih banyak elemen interdisipliner, teknologi, dan perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan. Slide ini dirancang untuk memberikan gambaran umum tentang perkembangan administrasi modern kepada audien. Perkembangan utama dalam administrasi modern yaitu teknologi informasi dan komunikasi atau TIK. Penggunaan komputer, internet, perangkat lunak bisnis, dan sistem berbasis data telah menggantikan proses manual dalam administrasi. Ini meningkatkan efisiensi, kecepatan, dan akurasi dalam pengelolaan data dan komunikasi di organisasi. E-government, pemerintah elektronik menggunakan teknologi informasi untuk penyediaan layanan publik, mengelola data, dan berinteraksi dengan masyarakat secara elektronik. Ini membuat administrasi pemerintahan lebih transparan, efisien, dan mudah diakses. Globalisasi ini merupakan organisasi yang harus menghadapi lingkungan yang lebih kompleks dan kompetitif. Karena globalisasi, administrasi modern harus menghadapi dengan cepat, memahami perbedaan budaya, dan menjalin kerjasama internasional. Perkembangan utama dalam administrasi modern yaitu manajemen pengetahuan. Administrasi modern menekankan pentingnya manajemen pengetahuan dalam organisasi. Pengetahuan individu dan kelompok harus dikumpulkan, dibagikan, dan dimanfaatkan secara efektif untuk meningkatkan inovasi dan kinerja organisasi, fleksibilitas, dan pengambilan keputusan yang cepat. Administrasi modern membutuhkan fleksibilitas dan responsivitas yang sangat tinggi terhadap perubahan. Struktur yang lebih terdesentralisasi memungkinkan pengambilan keputusan yang lebih cepat dan efisien. Keberlanjutan dan etika. Administrasi modern semakin memperhatikan isu-isu keberlanjutan dan etika dalam pengelolaan berbasis organisasi. Harus mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dalam operasionalnya. Perkembangan administrasi di Indonesia. Perkembangan sebelum tahun 1945, administrasi negara Indonesia dipengaruhi oleh negara penjajah dengan sifat yang sangat legalistik dan normatif.
Administrasi negara saat itu sangat dipengaruhi oleh konsep kontinental dari Eropa. Masa merdeka setelah 1945, setelah Indonesia merdeka, administrasi negara dipegang oleh bangsa Indonesia sendiri. Namun, karena kurangnya pengalaman dalam administrasi negara, penyelenggaraan administrasi masih kurang efisien. Lembaga pendidikan administrasi negara pertama, Universitas Gadjah Mada dikembangkan pada saat itu. Sekian dari penjelasan materi perkembangan ilmu administrasi dari saya, lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.